Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Favorit. Kali ini dengan tema Allah Bapa yang baik hati. Pasti kita semua kenal lagu ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa, dan seterusnya. Para saudara yang terkasih, Injil Minggu Prapaskah yang keempat ini mengajak kita merenungkan tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak yang mana yang sebetulnya hilang? Yang bungsu atau yang sulung? Dikisahkan bahwa si bungsu meminta kepada bapaknya apa yang menjadi haknya. Dia kemudian menjual harta warisannya, lalu pergi ke negeri seberang. Di sana ia hidup glamor dan berpesta pora dengan teman-temannya. Kehidupan yang hedon dan menghambur-hamburkan harta warisan ini akhirnya tanpa disadarinya membuat dia miskin. Ditambah datangnya musim paceklik membuat dia kelaparan sehingga harus makan ampas-ampas makanan babi. Krisis ini menyadarkannya untuk kembali ke rumah bapaknya. Dia sendiri merasa tidak pantas disebut anak bapaknya. Dia ikhlas hanya menjadi pelayan atau hamba dari bapaknya. Para saudara yang terkasih, ketika masih di kejauhan, ternyata bapa yang menunggu kembali anaknya ini melihat yang luar biasa. Bapak ini berlari 1000 langkah untuk menjemput anaknya yang kembali pulang. Dia memeluk anaknya dan meminta pelayan untuk mengenakan anaknya pakaian terbaik dan mengenakan cincin di tangannya. Dia memerintahkan hamba-hambanya supaya membuat pesta besar karena anaknya yang hilang telah kembali. Bapa yang baik itu datang kepada anaknya yang sulung. Dia mengajaknya mengadakan pesta syukur atas kembalinya si adik bungsu. Tetapi si sulung rupa-rupanya tidak terima perlakuan bapaknya. Dia adalah anak yang taat dan selalu berbakti kepada bapaknya, tetapi tidak pernah dibuatkan pesta semeriah itu. Dia tidak sudi datang dan masuk dalam pesta syukur yang diadakan bapaknya. Para saudara yang terkasih, para teolog sering memaknai masuk dalam pesta di rumah Bapa sebagai masuk dalam kebahagiaan surga. Maka yang hilang pada akhirnya adalah si sulung. Iri hati membuat dia hilang haknya untuk masuk dalam kebahagiaan bersama bapaknya. Kisah ini mirip dengan kisah Kain dan Abel. Karena iri hati, Kain tega membunuh Abel adiknya. Juga kisah di mana Esau karena berkat kesulungannya yang seakan diambil oleh Yakub menjadi marah dan ingin membunuh Yakub adiknya. Iri hati seringkali membuat orang gelap mata dan tidak lagi bisa melihat orang
di hadapannya, sekalipun saudaranya sendiri, adiknya sendiri. Sebaliknya, si bungsu dalam perumpamaan ini karena kerendahan hatinya mendapat belas kasihan dan pemulihan keputraan dari bapaknya. Hukum lama tentang hasil perbuatan atau dalam budaya lokal yang disebut karma pala tidak berlaku di sini. Belas kasih sang bapa mengalahkan hukuman dosa. Para saudara yang terkasih, Injil minggu ini sungguh merupakan kabar gembira bagi kita yang sering meninggalkan Allah Bapa dan menyalahgunakan kehendak bebas kita. Kita disadarkan untuk rendah hati dan melihat kebaikan Allah Bapa. Allah Bapa yang selalu menunggu kita kembali pulang, yang menjemput kita 1000 langkah di depan kita. Kita juga diminta untuk tetap besar hati dan tidak boleh iri akan kebaikan Allah bagi orang berdosa yang diselamatkan dan mereka yang mendapatkan kemurahan Allah. Sikap rendah hati membukakan pintu rahmat tiada taranya dari Allah. Demikian pula keterbukaan hati kita untuk ikut bersyukur terhadap mereka yang mendapat kemurahan Allah akan menjadikan kita rekan kerja Allah untuk menjadikan seluruh ciptaan baik adanya. Para saudara yang terkasih, jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.